perizinan cepat, investasi meningkat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di 2023 sudah menyiapkan karpet merah bagi para calon investor. Pelayanan publik itu apa? Ibaratkan masuk mall. Jadi semua perizinan itu ada di situ. Satu pintu itu tadi Pak. Masuk ke dalam sektor tersebut, tinggal diklik saja. Selesai. Segitu mudahnya Pak ya. Investasi merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, keran investasi harus dibuka sebesar mungkin. Nah, di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda yang saat ini sedang gemar berinvestasi, memiliki anggapan bahwa berinvestasi itu sulit. Seperti salah satunya perizinan yang dianggap rumit dan juga iklim di suatu daerah yang dianggap kurang nyaman. Nah, pada podcast Apa Cerita pada hari ini, saya Nofri Afandi akan berbincang-bincang mengenai perizinan investasi di Sumatera Utara yang akan kita bahas dengan pakarnya saat ini yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sudah ada bersama saya saat ini Bapak Faisal Arif Nasution. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kesibukannya hari ini Pak? Ya, lumayan ya. Kira-kira di kantor tugas sebagai kepala dinas di dinas ini bagaimana Pak? Ya, terus memantau aktivitas para staf. Karena ada beberapa bidang yang harus kita buat percepatan ini di akhir tahun. Biasanya di akhir tahun tuh banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita tuntaskan. Iya, biasanya di akhir tahun kegiatan apa tuh Pak yang paling memang sering dilakukan ataupun dianggap sangat penting gitu ya? Ya, kita kan fokus nih ada dua bidang. Bidang pertama terkait dengan penanaman modal. Bidang kedua terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini tadi yang disinggung nih terkait dengan perizinan yang sudah berjalan berproses yang harus ditindaklanjuti. Sejauh ini Pak di investasi di Sumatera Utara khususnya nih Pak, kira-kira memang lebih banyak tuh dari dalam Sumatera Utara tersendiri ataupun mungkin dari luar gitu Pak ya? Itu saat ini gimana Pak? Oh iya, jadi berbicara investasi ya, bahwa tagline di Dinas PMPTSP ini perizinan cepat, investasi meningkat. Perizinan cepat, investasi meningkat. Oke. Nah, kemarin Pak Presiden pada saat rapat koordinasi nasional Rakornas tahun 2022 tepatnya di 30 November, beliau itu sudah jelas menyebutkan jangan persulit investasi. Karena memang saat ini investasi itu jadi rebutan semua negara. Jadi para petinggi negara itu bagaimana membawa calon investor ke negaranya masing-masing, sehingga beliau mengingatkan kepada kita semua karena Rakornas itu kan dianggap penting bagaimana menciptakan suasana iklim investasi di Indonesia. Jadi senantiasa Pak Presiden menyampaikan kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat jajaran menteri, kabinet, provinsi, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, jangan mempersulit investasi, khususnya di perizinan itu jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah baik dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota. Karena ini memang menguntungkan juga Pak ya bagi daerah masing-masing jika investor itu banyak masuk ke daerah tersebut gitu Pak ya. Oh iya, tentunya seperti itu. Ya, kira-kira di Sumatera Utara sendiri Pak yang paling seksi gitu ya bagi para investor untuk masuk tuh di bidang apa Pak? Oke, kalau kita berbicara, kita melihat data juga ya yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan BKPM ya, bahwa realisasi investasi secara nasional di Indonesia ya, baik yang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing itu sesungguhnya justru meningkat ya. Kita bisa melihat perbandingan dari tahun ke tahun. Kalau dari data melihat sekarang ini sudah masuk kuartal ketiga dari Januari sampai dengan September ya masih ya tahun 2022. Untuk penanaman modal dalam negeri itu naik 26,1%. Untuk penanaman modal asing itu ada kenaikan 44,5%. Jadi sesungguhnya kalau berbicara data secara nasional itu sudah cukup baik. Tentu ada beberapa sektor yang realisasi
investasi nasional. Yang pertama itu sektor yang paling saat sekarang ini banyak berinvestasi itu industri logam. Barang logam dan bukan mesin dan peralatan. Selanjutnya itu ada transportasi, gudang dan telekomunikasi. Transportasi ini berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kalau kita melihat ada beberapa daerah di Kepulauan Jawa, Pulau Sumatera yang sedang membangun infrastruktur, jalan tol, tentu itu akan membuat realisasi investasi di sektor itu akan naik. Yang ketiga itu ada perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Ini juga kita bisa melihat capaian-capaian realisasi dari beberapa sektor. Sesungguhnya Sumatera Utara itu di Pulau Sumatera untuk realisasi PMDN, penanaman modal dalam negeri, kita itu masih di posisi kedua setelah Riau PMDN ya. Nah, untuk di PMA, penanaman modal asing, kalau di Kepulauan Sumatera justru kita di posisi keempat. Jadi setelah Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara, baru disusul Lampung. Nah, tentu ini menjadi bagian upaya yang kita lakukan secara terus-menerus. Tentu harus ada strategi nih, ya, bagaimana bisa mempercepat proses realisasi investasi bagi investor agar bisa menarik ke Sumatera Utara. Jadi ini secara berjenjang ya, nasional di Kepulauan Sumatera dan sekarang di Sumatera Utara. Tetapi sesungguhnya bila kita melihat data di Sumatera Utara, bila kita bandingkan dari triwulan 1, 2, dan 3 di Sumatera Utara, justru sesungguhnya di realisasi penanaman modal dalam negeri ada kenaikan juga. Ada kenaikan 109,42% dibandingkan tahun 2021 ya. Untuk PMA juga seperti itu, ada kenaikan 21,35%, ya, ada kenaikan juga. Nah, tentunya akan bertanya juga nih kepada semua orang, loh, ini kadang satu sisi dia turun, nah, tiba-tiba kita bicara Sumatera Utara ada kenaikan juga. Ya, kita bisa melihat data juga ya, data dari tahun 2020, 2021, 2022. Jadi kita bisa melihat memang sesungguhnya realisasi investasi di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara di tahun 2020 memang capaian target yang ditetapkan oleh kementerian itu tidak kita dapatkan. Kita hanya bisa merealisasikan 75%. Nah, sungguhnya itu karena sesuatu hal, karena kita pada saat itu awalnya pandemi COVID ya. Di 2021 juga ada juga capaian-capaian setiap triwulan yang naik, tetapi sesungguhnya secara keseluruhan justru cenderung menurun juga ya. Kalau 2020 kita mendapatkan realisasi investasi 75%, di 2021 63%. 63%. Iya, 63%. Lebih turun gitu, Pak. Lebih turun justru ya. Mungkin melihat kondisi juga yang belum stabil, masih ada kekhawatiran dari beberapa calon investor untuk masuk. Nah, di tahun 2022 ini sampai dengan triwulan ketiga kita sudah mencapai 64%. Jadi dibandingkan tahun 2021 yang 63% satu tahun, udah melewati. Kita udah melewati di triwulan ketiga. Jadi sungguhnya sudah ada pencerahan ini ya, pencerahan bagaimana investor itu sudah menarik berinvestasi di Sumatera Utara. Tapi sesungguhnya kita masih kalah dengan beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Nah, ini yang menjadi semangat kita. Nah, kalau kita melihat data juga, sektor apa yang lebih banyak di Sumatera Utara diminati? Tentu berdasarkan data yang ada, PMDN dan PMA masih sektor di transportasi ya. Nah, kenapa pula ya? Karena memang saat sekarang ini kan kita banyak membangun jalan tol ya. Ada dulu Medan Tebing ini sudah mengarah ke kawasan Keksemangke, mungkin akan diperpanjang lagi menuju Siantar. Jadi ini memang yang membuat data kita sehingga realisasi investasi di sektor transportasi yang di dalamnya itu terkait dengan infrastruktur itu terjadi kenaikan. Tadi Bapak bilang ada beberapa sektor ya, seperti logam tadi Bapak bilang ya, ada infrastruktur, transportasi dan perumahan. Ini untuk beberapa sektor ini di wilayah mana saja, Pak? Apakah memang terpusat di Kota Medan ataupun sekitarnya, atau memang tidak. Di seluruh kabupaten kota yang
berdampak terkait dengan pembangunan infrastruktur. Jadi kalau berbicara transportasi itu yang mendapat manfaat ada Tebing Tinggi, ya, Simalungun, Siantar, Danau Toba dan sekitarnya. Itu yang melihat data yang kita dapatkan. Kalau untuk logam sendiri Pak itu di mana biasanya? Kalau logam tadi kan secara nasional. Secara nasional. Secara nasional itu ya. Bisa saja di Kepulauan Jawa, di Kalimantan. Kalau di Sumatera Utara itu kita lebih kuat di transportasi dan termasuk juga di PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi Pak bilang kita masih banyak kalah nih Pak dengan provinsi lain terkait nilai investasi. Dari sisi mana Pak kira-kira kekurangan yang dibandingkan dengan provinsi lainnya gitu? Tentu kita pernah juga membandingkan dengan beberapa provinsi yang ada di Jawa ya. Mereka itu sudah ada regulasi, ada peraturan daerah terkait dengan insentif daerah ya. Termasuk juga peraturan daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi. Nah ini yang sedang kita jalankan di Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi di tahun ini kita sudah ajukan ini ke legislatif untuk percepatan pembuatan peraturan daerah terkait dengan insentif daerah dan kemudahan berinvestasi. Kira-kira realisasinya kapan Pak? Ya, kita terhitung 23 November kemarin sudah ada paripurna ya terkait dengan jawaban seluruh fraksi ya. Setelah itu kita sudah ajukan ke Kemendagri untuk fasilitasi draft ranperda insentif daerah dan kemudian berinvestasi. Tentu ini kita kejar ini agar di tahun ini ya, walaupun ini sudah di akhir tahun, bisa ada jawaban dari Kemendagri agar bisa kita bahas kembali di DPRD dan mudah-mudahan di paling tidak di triwulan pertama 2023 perda ini sudah bisa selesai. Dan ini bisa kita sosialisasikan kepada publik. Ya, tadi Pak udah menjelaskan banyak sekali sektor-sektor yang memang menarik investor dan regulasi yang saat ini sedang diperjuangkan gitu Pak. Nah kira-kira di Sumatera Utara sendiri untuk berinvestasi perizinannya seperti apa Pak? Susah nggak sih? Oh tidak, kita kan sekarang dimudahkan ya, apalagi sekarang ini terkait dengan investasi khususnya di perizinan. Itu kan aplikasi perizinan kita itu kita pakai ada dua itu. Yang pertama itu ada OSS RBA, ini yang pusat, dan kita juga ada aplikasi siap layani ya. Jadi dari dua aplikasi ini khusus yang kita layani itu adalah aplikasi siap layani. Itu perizinan non OSS itu ada 51 izin dan non izin yang kita sedang proses yang sudah ada, yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah di OSS RBA ini perizinan ini kan sesuai dengan peraturan yang ada PP 5 2021 itu ada 166 terkait dengan perizinan berusaha. Jadi sesungguhnya kalau berbicara perizinan itu sesungguhnya sudah berjalan dengan baik karena tinggal masuk aja ke aplikasi itu, tinggal daftarkan. Apabila kita sudah punya akun masuk, kita tinggal melihat mau perizinan mana yang mau kita masuk di dalamnya. Jadi sesungguhnya sudah begitu mudah diakses ya. Nah kira-kira dengan aplikasi tadi apakah memang masyarakat ini udah banyak yang tahu nih Pak bahwa ngurus perizinan investasi tinggal di aplikasi aja gitu, atau memang masih banyak yang belum tahu dan datang langsung ke dinas? Ya kita juga menyiapkan front desk ya. Artinya kita belum ada mal pelayan publik, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan membuat mal pelayan publik, tapi sungguhnya sejauh ini memang masyarakat itu sudah tersosialisasi. Sejak 2021 sudah tersosialisasi yang disebut dengan aplikasi OSS RBA dan aplikasi siap layani yang ada di pemerintah Sumatera Utara. Jadi memang udah banyak lah, udah mulai berjalan dengan lancar lah Pak ya, untuk perizinan ini. Ya, sudah. Walaupun kalau memang ada yang mungkin di Agaptek, kita layani juga langsung di front desk ya, bisa langsung. Jadi kita secepat mungkin lah melayani masyarakat itu. Mungkin kan kalau anak-anak muda untuk aplikasi ya gampang gitu kan Pak, tinggal mereka ikutin aturannya, alurnya gitu ya. Untuk di dinas sendiri apakah ada banyak orang-orang yang mungkin masih gaptek teknologi atau bukan di kalangan anak muda gitu yang banyak datang bertanya langsung mengenai pendaftaran itu gimana Pak? Oh langsung kita layani. Kita sudah ada front desk tadi saya sampaikan.
Jadi begitu datang bertanya langsung kita layani, langsung kita buka aplikasi di situ. Jadi kalau mereka punya handphone atau laptop, langsung kita drive di situ ya, langsung kita ajari gitu. Nah, sejauh ini dari banyaknya pengguna aplikasi begitu Pak ya, kan datanya udah banyak masuk nih di dinas. Sejauh ini kebanyakan investor muda atau memang investor yang sudah berumur gitu Pak yang saat ini tengah gencarnya berinvestasi di Sumatera Utara? Semua kalangan ya. Tentu kalau perusahaan besar dia pasti menugaskan SDM-nya yang mungkin di kalangan muda, jadi mudah kita untuk berkomunikasi ya. Walaupun sesungguhnya kalau kita menggunakan OSS RBA dan aplikasi siap layani kan memang yang masih kendala ini terkait dengan rekomendasi teknis. Jadi semua perizinan tadi yang saya sebutkan, ada 51 izin dan non izin di siap layani, ada 164 perizinan berusaha. Jadi untuk memverifikasi itu kita tetap melibatkan 12 sektor. Jadi sektor itu misalnya sektor pertambangan dia terkait dengan dinas SDM. Jadi sektor misalnya untuk pemanfaatan air bawah tanah kita harus terkait dengan dinas yang terkait pula gitu. Jadi memang ini yang sedang di sini kadang yang sering menjadi kendala gitu ya. Jadi walaupun kita sudah membuat alur waktu, tetapi rekomendasi teknis ini menjadi penting bagi kita untuk memverifikasi. Jadi selesai verifikasi itu masuk lagi ke dalam aplikasi tersebut, kita tinggal klik aja selesai. Jadi tugas saya tinggal lihat di aplikasi, ya kan, sudah bisa nih Pak, tag selesai. Jadi terizin gitu Pak ya. Selesai. Nah tadi kan ada 51 perizinan nih Pak. Pastikan dari semua itu nggak semuanya mudah nih. Ibaratnya ada yang memang mungkin beberapa administrasi yang agak dianggap sulit oleh masyarakat. Kebanyakan tuh keluhannya di mana Pak? Perizinan apa tuh? Nah itu dia pada saat verifikasi. Verifikasi itu aja. Iya. Jadi verifikasi itu kan akan berhubungan dengan dinas terkait, OPD terkait. Nah itu kita harus melakukan survei, ya kita harus melihat pemberkasan mereka sudah sesuai atau belum. Setelah clear itu baru dimasukkan lagi, diinput lagi, kita tinggal sign saja. Oke Pak. Ya. Nah apa kebijakan khusus yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah investasi khususnya di Sumatera Utara ini Pak? Ya tadi di awal saya sudah sampaikan kita akan membuat peraturan daerah terkait dengan insentif daerah. Itu yang kita kejar sekarang proses itu. Itu suatu kebijakan yang menurut kita semua ini red carpetnya lah nanti bagi para investor untuk masuk ke Sumatera Utara. Kira-kira yang mendasari untuk membuat kebijakan itu apa Pak awalnya? Apakah memang banyak keluhan di masyarakat atau sebagainya? Ya tentu kan kalau kita belanja ke dalam satu supermarket kan menarik ya kalau ada diskon ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi investor itu kalau datang itu apa sih yang diberikan Pemprov tuh kepada kami? Yang ditawarkan gitu ya. Kita akan memberikan insentif daerah ya. Tentu insentif daerah ini yang menjadi posisi tawar bagi kita untuk bisa menghadirkan para investor. Walaupun sesungguhnya kalau berbicara insentif daerah itu kan sesuai dengan kewenangan itu kan yang kita yang pajak daerah yang kita tangani itu kan tidak banyak, lebih banyak memang di kabupaten kota. Jadi kami juga mendorong seluruh kabupaten kota untuk membuat peraturan daerah terkait insentif daerah gitu. Kalau di provinsi itu kan pajak daerah kan terkait dengan pajak air permukaan ya, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Pajak bahan bakar dan pajak cukai kalau tidak salah. Jadi ada 5. Jadi nanti yang kita kejar ini pajak air permukaan. Ini yang banyak kalau kita lihat dari sektor ini yang kita beri kemudahan. Jadi itu bisa tertarik itu para investor bila ada pengurangan pajak sekian. Tapi kita nanti akan buat secara teknis lagi ya. Kita akan berdiskusi dengan OPD terkait. Karena ini dilema juga ya, satu sisi pemerintah provinsi perlu PAD, Nah, tentu dari situ ya. Sisi lain kita ingin menawarkan kepada investor agar datang ke Pemprov ya, ke Sumatera Utara ini. Tentu kita kasih insentif lagi, maka kan akan ada pengurangan pendapatan
pajak daerah kita gitu. Tapi sungguhnya kita tidak melihat itu. Apa yang bisa kita lihat ada multiplier effect yang bisa didapatkan ketika para investor datang ke Sumut ini gitu. Tentu ada serapan tenaga kerja, ada perekonomian di level masyarakat itu membaik dan sebagainya. CSR bisa berjalan untuk bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Kita melihatnya semua aspek. Jadi memang kita nanti buat ketentuan lagi nih yang bisa diberi insentif itu bisa juga nanti misalnya investor yang menanamkan investasi 500 miliar misalnya, ya kan kita beri insentif daerah untuk pajak air permukaannya sekian. Jadi kalau yang berinvestasi terkait dengan PLTA ini menarik bagi mereka gitu ya, karena pajak air tanah itu kan ada hitungannya, itu dinas teknis nanti yang membuat, ada peraturan gubernur terkait dengan itu. Wah, itu bisa lumayan. Walaupun sesungguhnya kalau terkait dengan PBB, pajak bumi bangunan ini kan adanya di kabupaten kota. Ini juga menarik bagi investor ketika ada forum-forum nasional dan internasional. Memang selalu saya diingatkan para investor tuh, Pak, kami PBB-nya bisa dikuranginya ya, sehingga kami juga mendorong ini kabupaten kota untuk membuat produk yang sama, produk perda insentif daerah dan kemudahan berinvestasi. Jadi harus sama ini semua. Ya, berarti memang yang ditawarkan bagi para investor nih Pak ya untuk insentif daerah ini adalah pengurangan pajak daerahnya gitu Pak ya. Ya. Nah tadi Bapak bilang kan untuk memudahkan investasi di Sumatera Utara kan ada program yang namanya aplikasi gitu Pak ya. Nah tadi Bapak bilang ada juga mal pelayanan publik. Ini saya sebagai masyarakat umum mungkin yang masih awam ya, juga para penonton di rumah yang masih bingung. Kira-kira mal pelayanan publik itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap Pak. Oh iya. Pemprov Su memfasilitasi ya pelaksanaan mal pelayanan publik di seluruh kabupaten kota. Memang sesuai ketentuan kewenangan yang melaksanakan mal pelayanan publik itu adalah kabupaten kota. Ya. Jadi kita mendorong seluruh kabupaten kota untuk membuat mal pelayanan publik. Di Sumatera Utara yang sudah berjalan itu adalah Kota Tebing Tinggi. Ya. Jadi mal pelayanan publik itu apa? Ibaratkan masuk mall. Jadi semua perizinan itu ada di situ. Satu pintu itu tadi Pak. Satu pintu udah di situ semua. Jadi seluruhnya. Jadi memang saat ini Tebing Tinggi yang sudah memulai. Nah, kita memfasilitasi yang sudah bergerak sekarang ini Kota Medan, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Asahan dan Langkat. Ya, tadi Bapak bilang kan udah Tebing Tinggi Pak ya, yang udah terlaksana nih mal pelayanan publik. Kenapa Kota Medan sendiri gitu Pak? Yang awalnya dulu. Nah itu tergantung kabupaten kotanya ya, kesiapan dari kabupaten kota, karena salah satu persyaratannya itu kan harus ada gedung yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mal pelayanan publik ini. Medan itu terhambat awalnya di penyiapan gedung ya. Jadi kemarin sudah bertemu juga dengan Kota Medan. Insya Allah di Januari mereka sudah launching untuk mal pelayanan publik. Diikuti juga dengan Deli Serdang. Jadi dua ini sedang berlomba-lomba agar bisa mengikuti hal yang sama dengan Kota Tebing Tinggi. Lokasinya udah tahu belum Pak di Medan? Oh sudah. Di mana? Di mereka kan kantornya sekarang di jalan Asrama Haji, Jalan Aha Nasution. Jadi mereka siapkan di kantor segitu Pak ya. Di mal pelayanan publik itu apa aja Pak kira-kira izin yang mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat? Semuanya ya, dari 51 presiden tadi itu. Itu yang kita tangani untuk di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten kota ada lagi yang mereka tangani sesuai dengan kewenangannya gitu. Jadi tergantung daerah masing-masing gitu. Tergantung daerah masing-masing. Misalnya kalau di kabupaten kota itu kan kita dengar dulu IMB ya, sekarang kan perizinan bangunan gedung PBG ya. Jadi itu adanya di kabupaten kota. Jadi bagi masyarakat akan menarik hal itu bila sudah masuk di dalam MPP ini tadi, mal pelayanan publik. Nah di Tebing Tinggi saat ini Pak, bagaimana antusiasme para investor yang sudah datang langsung ke mal pelayanan publik? Sudah cukup antusias ya. Artinya sudah kecil lah sudah persoalan-persoalan itu ya. Jadi mereka sudah bisa menikmati seluruh pelayanan publik di mal pelayanan publik tersebut. Jadi udah ada aplikasi nih Pak, udah ada mal pelayanan publik. Udah semua. Nah itu dalamnya tuh udah terkait dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelayanan terpadu. Ya, masyarakat itu. Nah masyarakat ini kan memang nggak pernah puas ya Pak ya, udah diberikan kemudahan nih, ada mal pelayanan publik, ada aplikasi. Nah kira masalahnya di mana sih Pak, sehingga mengenai presiden ini masih ada aja gitu keluhan oleh masyarakat, para investor ini Pak?
Ya, kalau yang saya ketahui ya, ini kan terkait dengan perizinan OSS ini kan masih banyak juga datanya yang belum terintegrasi, ya. Jadi karena dia online OSS ini, jadi ada beberapa sektor yang sektor teknis itu belum terintegrasi dia. Sehingga itu yang menyulitkan kadang, sehingga proses pelayanan perizinan itu bisa lebih lama. Karena mungkin rekomendasi teknisnya yang belum tuntas, jadwal untuk melakukan survei di perizinan tertentu yang menjadi hambatan dan sebagainya. Kadang yang seperti itu yang sehingga masyarakat menganggap wah lama sekali, padahal ketentuannya harus sekian hari dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan, dan memang kemarin juga disinggung juga oleh Bapak Presiden ya, masih ada hambatan-hambatan di OSS RBA ya. Jadi memang beliau menyebutkan di dalam Rakornas itu. Jadi belum adanya terintegrasi beberapa aplikasi di OSS dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan teknisnya. Nah, kira-kira solusinya bagaimana Pak sejauh ini? Semua harus bergerak ya. Jadi dari kementerian atasan, dari pemerintah atasan dengan pemerintah instansi pemerintah daerah harus cepat memberi informasi mana yang belum terintegrasi, kita lakukan integrasi. Langsung bergerak cepat gitu Pak ya. Bergerak cepat semua. Nah, kira-kira mengenai investasi ini Pak, kira-kira apa sih mungkin dari segi dampak negatif ataupun keuntungannya juga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri? Oh, sudah pastilah ya, artinya dengan adanya orang berinvestasi kan berarti roda perekonomian di daerah kita, di kabupaten kota ini kan akan mendapat manfaat dari orang yang berinvestasi tersebut. Nah, kira-kira sejauh ini keluhan mungkin di daerah-daerah Pak ya, kan banyak nih biasanya kalau investasi dari segi infrastruktur dan segala macam, mungkin ada keluhan di daerah tersebut yang mungkin mereka merasa dirugikan gitu daerahnya. Ada tidak Pak? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk menggiring seluruh kabupaten kota membuat regulasi peraturan daerah terkait insentif daerah, sebagian besar kan daerah itu khawatir pendapatan asli daerahnya berkurang pajaknya berkurang gitu. Padahal sesungguhnya dengan adanya investasi di dalam suatu daerah itu ada multiplier effect yang mereka dapatkan. Nah, ini yang harus kita matchingkan. Jadi beberapa daerah masih keberatan untuk membuat regulasi itu. Khawatir mereka PAD kami ini jadi berkurang gitu. Padahal sesungguhnya tidak. Meyakinkan inilah kepada beberapa daerah, ini menjadi kerja keras kita juga. Nah, kira-kira Pak, untuk di Sumatera Utara sendiri kan ada yang namanya North Sumatra Investment itu Pak ya, atau NSI itu. Nah, itu mungkin Bapak bisa jelaskan itu seperti apa pelaksanaannya? North Sumatra Invest ini adalah kolaborasi ya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bank Indonesia ya. Artinya tugas kita ini sama untuk mengelola bagaimana menyatukan persepsi terhadap meningkatnya investasi di Sumatera Utara. Tentu North Sumatra Invest ini kita melakukan kegiatan dengan promosi investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara. Jadi kita bergerak sama ini karena ada beberapa juga yang sudah kita mapping di Sumatera Utara ini yang bisa kita tawarkan kepada investor. Sebagai contoh misalnya kita sudah ada kawasan ekonomi khusus nih, Semanggi ya. Kita punya kawasan industri Medan ya, Kim yang ada di Medan. Kita juga punya Toba Caldera ya, dan beberapa yang sudah kita mapping termasuk sport center nih yang berada di Deli Serdang. Juga ada LRT Mebidang, termasuk juga ada kawasan Kuala Tanjung kalau tidak salah ya. Jadi ini yang sudah kita map, ini yang kita tawarkan kepada para investor. Jadi kita sudah membuat jadwal melalui NSI ini, BI dan Pemprovsu dan beberapa stakeholder yang terkait. Kita juga melakukan site visit juga mengajak para investor melalui konsulat jenderal dan konsulat kehormatan yang ada di Medan. Jadi kita ajak mereka untuk memperkenalkan daerah-daerah potensial yang ada di Sumatera Utara ini. Jadi termasuk Semanggi dan Toba dan sebagainya gitu.
Nah, alhamdulillah kita sudah laksanakan di September yang lalu. Kita bergerak sama, kita sampaikan bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan dengan adanya NSI ini. Kita bisa memfasilitasi dan sebagainya gitu. Selanjutnya kita membuat North Sumatra Invest Days ya. Nah, itu kita meluncing mapping project di 9 sektor unggulan potensi yang ada di Sumatera Utara ini. Tentunya sangat antusias bagi para konsulat jenderal dan konsulat kehormatan yang ada di di Medan untuk memberi informasi kembali ke negaranya, banyak potensi-potensi peluang investasi di Sumatera Utara. Dengan banyaknya yang ditawarkan di NSI tadi nih Pak, ada beberapa sektor yang dianggap mungkin sangat menggiurkan para investor. Biasanya dari negara mana Pak yang paling antusiasnya untuk setelah kita mengajak mereka berkunjung, kemarin tuh kita kedatangan delegasi dari Jerman. Mereka menarik untuk berinvestasi di sektor perkebunan. Mereka kita bawa langsung ke KEK. Kita bawa juga ke beberapa daerah di daerah Semangke. Dan mereka kembali lagi, mereka menyampaikan mungkin kepada para pimpinan-pimpinannya untuk bisa menindaklanjuti di tahun 2023. Jadi sudah ada kita fasilitasi bertemu dengan Direktur KEK Semangke. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Semoga mereka juga tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Baik Pak, nah kira-kira kan banyak kabupaten kota yang menawarkan peta peluang investasi di daerahnya gitu Pak, yang masing-masing melalui NSI tadi. Nah bagaimana tahun ini Pak? Sektor apa yang paling banyak ditawarkan di masing-masing daerah tersebut? Lebih banyak sih ke sektor pariwisata ya. Contohnya Langkat ya. Langkat itu ada Bulangta kami sebut ya. Bukit Lawang Tangkahan. Jadi mereka sudah sampaikan juga kepada kami untuk bisa difasilitasi lah. Jadi selain NSI ini kami ada strategi lain itu yang membuat dokumen iPro namanya, Investment Project Ready to Offer ya. Jadi dari dokumen ini bisa menyajikan kepada para investor agar potensi-potensi yang ditawarkan itu sudah clear and clean. Jadi kalau di daerah itu walaupun mereka mengajukan ke NSI, ini ada potensi kami ini, kami saring lagi nih, kami review lagi nih. Jadi kami jadikan ini harus membuat dokumen, daerah kami persyaratkan buat FS-nya dulu, jadikan itu menjadi dokumen iPro, baru masukkan ke NSI. Atau sebaliknya, memang itu targetnya si kabupaten kota, kami memfasilitasi. Jadi nanti sharing, daerah bisa membuat FS-nya, iPro-nya bisa Pemprov atau kami ajukan ke pemerintah atasan atau pusat. Atau di pihak ketiga kan kepada sektor investor yang berminat. Jadi dokumen iPro ini sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa daerah yang dijadikan target untuk informasikan ke publik sudah clear and clean. Sebagai contoh misalnya Kabupaten Langkat menawarkan Bulangta, Bukit Lawang, Tangkahan. Sebagian besar ternyata lahannya itu masih masuk kawasan hutan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bila dibuat dokumen iPro, sejauh mana pemanfaatan kawasan hutan itu bisa sudah keluar, bisa sudah dimanfaatkan untuk sektor pariwisata dan sebagainya gitu. Jadi dokumen iPro itu yang menjadi syarat mutlak juga bagi para investor untuk melihat bahwa daerah ini clear and clean. Sejauh ini Pak dari masing-masing daerah dalam mengisi iPro tadi itu Pak ya, kira-kira kesulitannya di mana? Kita sudah memfasilitasi juga, jadi kita membuat satu forum untuk meng-guide para kabupaten kota membuat dokumen iPro. Kemarin kita laksanakan di Kabupaten Karo. Kalau di Karo dia akan membangun rumah sakit ya. Rumah sakit daerah itu menjadi rumah sakit yang bisa ditawarkan kepada investor. Kenapa mereka tertarik dengan rumah sakit? Karena menurut mereka
Kabupaten Karo itu kan daerah wisata, ya. Jadi mereka ingin meniru seperti daerah tetangga kita, Pineng ya. Pineng itu ada rumah sakit dan menjadi daerah wisata. Ini sedang mereka buat dokumen iPro-nya juga. Jadi sektor kesehatan di Karo, sektor pariwisata di Kabupaten Langkat, dan beberapa daerah yang sedang kita review juga. Jadi kami bergerak nih sama NSI berserta dengan BI untuk bisa memfasilitasi dokumen iPro tersebut. Nah, ini sangat menarik. Ini strategi bagi kami juga untuk mempercepat informasi kepada publik, calon investor bahwa daerah tersebut layak dijual, clear and clean, ya kan, dan potensinya menarik untuk dijadikan investasi bagi para calon investor. Nah, tentu kita tidak di pikiran kita jangan terpikir harus PMA saja ya. Kita kan ada penanaman modal dalam negeri, jadi kita tawarkan juga bagi investor dari dalam negerinya. Kira-kira di masing-masing daerah itu apakah memang wajib mengajukan gitu Pak ya, yang menurut mereka ini dianggap pantas untuk diinvestasikan oleh masyarakat? Inilah dia perannya NSI untuk terus menyampaikan kepada kabupaten kota. Jadi forum-forum itu kami lakukan pertemuan secara berkala untuk mengundang kabupaten kota. Jadi kita memang berharap Pak Bupati Wali Kotanya juga hadir dalam forum-forum itu, paling tidak Kepala Dinas Penanaman Modalnya hadir juga. Jadi forum itu sebenarnya sudah terbentuk, sudah berjalan 1 tahun. Jadi kami sudah running ini untuk mempercepat proses tersebut. Di Sumatera Utara sendiri Pak, wilayah mana kira-kira yang masih kesulitan nih untuk menemukan apa sih yang bisa diunggulkan di daerahnya gitu untuk diajukan melalui iPro ke NSI tadi gitu Pak? Sejauh ini tidak ada, hanya tinggal menyatukan mindset saja. Hampir sebagian besar bila mengajukan FS, mereka itu masih terpikir untuk membangun suatu kawasan itu menggunakan APBD. Nah, kalau menggunakan APBD tidak usah dijadikan dokumen iPro-nya, karena kan kalau kita mau menjual kepada investor, tentu kita lepaskan ini terkait dengan intervensi APBD tersebut. Masih yang seperti itu yang mereka. Jadi ini yang kita lakukan secara berkala, memberikan informasi seluas-luasnya. Jadi yang satu daerah yang potensi untuk dibuat dalam satu dokumen iPro, pastikanlah bahwa itu sudah tidak didukung lagi APBD. Jadi bisa lebih clear untuk bisa kita sajikan kepada calon investor. Berarti harus mandiri begitu Pak ya? Ya, harus seperti itu. Nah, tapi kalau masih mereka mengajukan bahwa kita jadikan contoh lah Bukit Lawang Tangkahan ya, untuk intervensi ini menggunakan APBD, ini APB. Nah, ini saya rasa nggak tertarik bagi investor. Investor menganggap kan sudah didukung oleh negara gitu, daerah. Jadi ngapain kami masuk kira-kira seperti itu. Jadi ini yang harus kita pisahkan juga kepada kabupaten kota supaya lebih dapat memastikan daerah ini memang layak untuk dijual. Banyak sih di Tapteng juga banyak kawasan-kawasan yang layak jual di sektor pariwisatanya ya. Beberapa negara luar lebih tertarik sekarang ini untuk berinvestasi di bidang kesehatan sesungguhnya ya. Jadi ini menurut kami menarik kalau beberapa daerah itu memajukan lokasi-lokasi yang layak untuk di sektor kesehatan. Kemarin juga ada acara tuh Pak ya, dilaksanakan oleh salah satu rumah sakit di Medan ya, yang membuat semacam expo gitu Pak, untuk memperkenalkan bahwa Indonesia juga bisa untuk wisata kesehatan dibanding daripada masyarakatnya harus pergi ke Pineng, mungkin bisa di sini juga. Itu seperti apa tindak lanjut dari Pemprov sendiri Pak? Kita kan saat ini sedang membangun rumah sakit haji ya. Tahun ini ada 5 gedung itu. Jadi satu gedung ini sudah didanai oleh APBD provinsi. Mudah-mudahan di tahun depan kita juga dapat dukungan. Ada juga calon investor yang akan mensupport itu. Jadi itu sebagai modal kita juga. Kalau itu kita sudah bisa jadikan bahwa rumah sakit skala internasional, saya yakin daerah-daerah juga tidak perlu lagi ke Pineng ya. Sudah bisa melakukan cek kesehatan di rumah sakit yang baik itu berada di Kota Medan. Maka harus ngikut juga nih daerah Karo, Deli Serdang. Potensi wisatanya besar gitu Pak ya. Potensinya wisatanya besar. Jadi kita tidak perlu lagi ke Pineng ya. Sehingga yang bersemangat nih Karo, Deli Serdang, Medan ya. Kalau yang rumah sakit haji itu kan masuk di wilayah Kabupaten Deli Serdang itu. Walaupun kita support melalui APBD
Provinsi Sumatera Utara. Nah kan selain wisata nih Pak, kan selain adanya ditawarkan bahwa wisatanya bagus gitu ya, pasti kan ada hal-hal lain yang mungkin bisa ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri. Selain masyarakat bisa datang ke sini, itu apa saja yang ditawarkan sehingga mereka mau untuk berobat di Sumatera Utara, apalagi yang dari luar negeri gitu Pak, untuk datang langsung ke Medan mungkin untuk berobat gitu. Oh ya, banyak ya. Kita jangan lupa, kita sekarang ini kan persiapan untuk PON 2024. Ya. Kita ada sport center 300 hektar di Kabupaten Deli Serdang. Ya. Saya yakin ketika nanti berdiri venue-venue untuk persiapan PON, ini juga hal yang menarik orang datang ke Sumatera Utara. Apalagi akan berdekatan dengan beberapa areal. Rumah sakit Aju itu kan masuk Deli Serdang. Kalau venue terbangun nanti di sport center itu, saya yakin itu sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang ke Sumatera Utara. Tadi Bapak ngomong soal PON nih Pak, saya jadi tergugah juga nih mau nanya. Kira-kira untuk potensi investor di bidang olahraga ada tidak Pak di Sumatera Utara? Oh ya ada. Kita kan sekarang bergerak cepat juga ini untuk memastikan bahwa di sport center yang berada di Deli Serdang yang luas 300 hektar itu juga akan ada pengisian venue-venue melalui investor-investor. Tentu akan ada mekanismenya. Nah Pak, ini kan gubernur kita dan juga wakil gubernur ya, Pak Edi dan Pak Ejek ini dikenal dengan orang yang maunya simple aja gitu Pak ya. Kira-kira mengenai semangat mereka dalam program-program yang ditawarkan oleh dinas Bapak sendiri itu seperti apa Pak kira-kira? Oh iya, bahwa kalau terkait dengan perizinan itu kan sudah programnya nasional ya. Sama semangat Bapak Gubernur dengan semangatnya Bapak Presiden juga ya. Semua perizinan itu harus cepat, tepat ya. Jadi kita sudah dimudahkan, apalagi dengan ada aplikasi OSS RBA, apalagi dengan ada aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pemprov melalui aplikasi Siap Layani. Jadi semangatnya ada. Jadi jangan ada sedikit pun orang memberi informasi ya kepada Pak Gubernur itu langsung marah itu ya, kenapa seperti ini gitu ya. Jadi memang itu tugas kita, bagaimana proses perizinan itu cepat. Jadi memang Pak Edi sendiri cepat tanggap gitu Pak mengenai setiap keluhan-keluhan oleh masyarakat. Iya, langsung direspon. Baik. Berarti banyak sekali Pak yang ditawarkan ya untuk para investor nih, para penonton di rumah dalam perizinan yang memang sudah sangat mudah. Ada aplikasi, ada mal pelayanan publik yang bisa masyarakat datangi agar lebih mudah untuk perizinan investor gitu Pak ya, investasi gitu ya. Dan juga banyak sektor-sektor yang memang ditawarkan, mulai dari pariwisata, kesehatan nih yang mungkin sedang direncanakan, dan juga ada olahraga juga Bapak katakan tadi, dan transportasi, infrastruktur dan segala macam. Jadi memang banyak sekali peluang-peluang bagi para investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara. Nah Pak, saya ingin tanya lagi Pak, kira-kira nih Pak, seandainya Bapak sebagai calon investor, udah mudah belum Pak? Sudah. Untuk perizinannya? Sudah. Bila saya belum mempunyai akun, saya tinggal masuk saja ke OSS RBA. Bapak juga bisa seperti itu. Langsung masuk. Bila belum punya akun, daftar. Bila sudah punya akun, tinggal masuk. Tinggal memilih kemana. Ada 12 sektor ini. Misalnya izin pertambangan, masuk ke dalam sektor tersebut, tinggal diklik saja. Selesai. Segitu mudahnya Pak ya, tinggal lihat di aplikasi, ikuti alurnya gitu Pak ya. Tinggal ikut alur. Berarti udah mudah Pak ya? Sudah mudah. Baik, untuk pemirsa di rumah mungkin penonton juga udah bisa yakin ya, bahkan Bapak sendiri jika jadi investor udah yakin nih bahwa ini memang sudah sangat mudah sekali perizinan investasi di Sumatera Utara. Terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk penonton di rumah, closing statement yang bisa Bapak berikan mengenai investasi di Sumatera Utara. Ya, saya mengajak ayo berinvestasi di Sumatera Utara ya, karena dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apalagi insya Allah tahun 2023 kita sudah mensahkan peraturan daerah terkait insentif daerah dan kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara. Ini suatu langkah yang sangat jitu untuk bisa menghadirkan calon investor ke Sumatera Utara. Tentu banyak manfaat-manfaat yang bisa diberikan kepada calon investor, dan tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Utara di 2023 sudah menyiapkan karpet merah bagi para calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara. Dan saya yakin semangat itu adalah semangat kita semua. Dengan adanya regulasi tersebut tentu memudahkan pemerintah Sumatera Utara bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di Sumatera Utara ini. Baik, luar biasa sekali
pemirsa penonton di rumah, sangat banyak hal ya, informasi-informasi penting bagi kita, bagi Anda para investor muda yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara. Ada banyak sektor yang ditawarkan, ada kemudahan-kemudahan yang mulai dari aplikasi, pelayanan publik yang ditawarkan juga. Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang mau berinvestasi di Sumatera Utara, langsung saja buka aplikasinya Pak ya. Sangat mudah sekali, tinggal klik dan mudah-mudahan izinnya langsung keluar gitu Pak ya. Dan demikian perbincangan kita pada hari ini bersama Bapak Faisal Arif Nasution selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada episode Apa Cerita pada hari ini. Tetap saksikan podcast Apa Cerita Sumut di episode berikutnya. Saya Nofri Afandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Pak.